sebagaimana tadi saya katakan, prinsip negara hukum terdiri dari substantif due process of law dan procedural due process of law. Ketika dia menyentuh pada procedural due process of law, apakah partisipasi publik itu kemudian juga harus masuk menjadi satu hal yang harus diperhatikan dalam konteks pembentukan undang-undang? Menurut saya, iya. Karena itu adalah sendi demokrasi. Pertanyaannya pasti menjawab dari pihak pemerintah. Masyarakat yang mana yang harus kita dengar? Menurut saya, sesuai dengan prinsip demokrasi, sesuai dengan prinsip hak asasi manusia, maka yang pertama kita boleh menetapkan prioritas. Tergantung nanti para pembentuk kebijakan. Bahwa yang didengar yang pertama adalah mereka yang akan terkena dampak peraturan ini. Dalam kaitan dengan hak asasi manusia, terutama procedural rights, itu ada yang namanya the right to be heard, yaitu hak untuk didengar. Mengapa dia harus punya hak untuk didengar? Karena dialah yang akan terkena dampak pada peraturan itu. Begitu dia didengar, oleh karena itu masuk hak yang selanjutnya, the right to consideration, hak untuk dipertimbangkan. Nah, ini kaitannya yang tadi saya katakan, mengapa, ini salah satu pemaknaan tadi yang mulia Profesor Saldi, bahwa procedure is the heart of law. Gitu. Tanpa pemenuhan hak-hak prosedural, maka hak-hak substantif tidak dapat dipenuhi. Tanpa melakukan prosedural pada tahap pembentukan undang-undang, maka hal-hal yang bersifat substantif itu juga kemungkinan besar tidak akan dapat terpenuhi. Kemudian saya ingin menjawab pertanyaan yang mulia